Sama nggak kira-kira ceritanya? Ini sama. ini satu guru. Enggak. Tapi Anaknya Eren naik nggak, Pak? anaknya naik. Tapi Pak, jangan terdilusi. bukan. Tunggu sebentar. Video ini bukanlah rekomendasi ajakan membeli atau menjual. Jadi kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Halo, selamat siang sobat investor. Ketemu lagi di Radio Panen Saham, radionya investor saham. Di studio udah bareng sama Pak Antoni. Selamat pagi Pak Antoni. Pagi semuanya. Waduh. Pagi. Hihi. Seru banget pagi hari ini sobat investor. Kita nggak bahas Victoria Secret lagi ya. Masih Hendrik ya. Atau bahas dasar aja nih. Oke, setelah yang udah di sharing di grup WhatsApp khusus member Panen Saham ya. Hari ini kita bakal coba bareng sharing-sharing bareng terkait Aisyah nih Pak Antoni. Posisi saya adalah saya nggak punya posisi. Oke. Nah, posisi saya saya tidak punya posisi sahamnya. Oke, ingat ya, posisi Pak Antoni Ya. adalah sudut biru nggak punya posisi. Ya. Sementara di sudut merah punya posisi. Iya. Sebentar. Kenapa lu pas Pak Antoni lu bilang sudut biru, pas gua warna merah? Lu bisa hijau, Oh iya. bisa ungu, Iya. kenapa sudut merah? Enggak dong, biar sesuai market dong. Oke. Sekarang ini. Di sudut sana wasitnya itu nggak ngerti dia pasti. Dia nggak ngerti. Dia cuma ngerti gini. Pak Far beli apa? Aisyah. Yang di sudut sana adalah posisi nyangkut. 228. Aduh jangan gitu dong Pak, jangan main angka dong. Belum mulai tik udah diserang nih Hek. Di jab kanan nih. Oke, kalau dari Mulai sisi nih. Pak Antoni nggak ada posisi kan? Saya nggak ada posisi. Kalau gue lagi ngumpulin posisi. Ngumpulin Iya, posisi. jadi pendapat gue bisa bias. Ini kita biar sama-sama enak Oke, ya. posisi Nih. saya nyangkut. Ya. Jadi, tapi baik lagi Bapak Ibu. Saya karena mengejar momentum, karena dia mau right issue segala macam, itu yang saya manfaatkan. Oke. Saya udah ada trading plan-nya, jadi kalau nggak sesuai saya akan lepas. Oke. Jadi di sini harus diingat juga bahwa Pak Antoni nggak ada posisi, saya lagi ngumpulin posisi, Saya posisi nyangkut. nyangkut. Dan- Steven? Posisi tidak punya posisi. Netral. Penonton. Steven penonton. Yes. Penonton. Oke. Punya Pak. Wah, akhirnya punya. Akhirnya mengakui. Jadi gini. Cerita gini. Narasi awalnya kenapa jadi bahas ini? Narasi awal tuh begini loh. Iya, Saya tuh lagi sibuk banget kemarin kan. Sibuk banget kan. Lagi ngetik tiba-tiba pintu kebuka nih. Jegrek gitu kan. Oke. Masuklah. Setengah-setengah gitu kan. Berarti ini orang naik tangganya udah semangat banget. Semangat banget dong. Karena kan dua lantai 4. Lantai 4. Ya Oke, kan? oke, Nah, oke. Pak, ini sepertinya Pak, Aisyah ini bagus. Dia bilang gitu. Dia ngomong sama saya begitu. Apa sih To the Pak? point ya, to the point. Apa sih Pak? Ya kan? Nah, nih saya harus kolek nih Aisyah Pak. Aisyah. Kenapa? Dia ceritalah beraneka ragam kan? Iya. Gini deh Pak. Kalau bahas ini saya malam nggak bisa habis nih. Oke. Ya kan? Mendingan kita bahas di radio aja gimana besok. Waduh, ditantang dong. Ditantang, Sekalian. Gua Ditantang dong, ya kan? ditantang dong. Karena Pak Fat itu karakternya adalah gini, Pak. Dia naik kan, kalau menemukan sesuatu, Pak, saya mau bahas ini, Pak, ya kan? 3 kali ya. 3 kali ya. Gue lagi sibuk banget. Lu bayangin, Rick ya, gue lagi baca agreement, ya kan? Gue lagi ketik-ketik gitu kan. Tiba-tiba buyar semua kan? Ya kan? Ya kan? Pak, ini lagi sibuk. Gue WhatsApp lagi dibahas, malah gue samperin kan. Oh. Dia lagi gini. Kenapa, Pak? Pak, ini kayak gini, Pak. Lu nggak ngeliat gue lagi kerja. Gue lagi kerja. Nggak Pak ya, gue ke toilet dulu. Lu makan nih martabak dulu nih. Kan? Kasih napas dulu kan. Kasih napas Dia dulu. bahas lah Aisyah kan.
Aisyah. Oke, Fat, sekarang gini, Fat. Oke. Kenapa sih lu beli Aisyah? Ayo loh. Oke. Ini udah mulai ya. Serang Oke, pertama. ya, enggak. Ya, kenapa sih lu sangat tertarik dengan sama Aisyah? Oke. Ini disclaimer on Ya, disclaimer on, betul. Dan belum tentu Pak Fatnya juga benar karena Aisyah Iya. sekarang 218 bit ya kan? Betul. Yang beli 228 dan nyangkut Rp10 5%. Oke, Ya, betul. oke. Teman kita ya, 5%. Oke. Oke, jadi ini ketiga kalinya gue ngajak diskusi sama Pak Antoni. Jadi Iya. kalau misalnya gue ngerasa ada sesuatu, gue udah bukan mentok sih, maksudnya gue perlu tambahan pendapat. Pasti Pak Antoni gue akan gue tanya. Waktu itu kita masa ACC sama Medco Oh gitu iya, lah ya. iya. Oke. Kalau Medco, lu ingat kan Rick masih di depan? Medco. Gue bilang apa Rick di Medco di depan. Fat, lu kan close aja tuh Medco. Iya. Akhirnya gue cut loss, gue ambil di bawah pas harga right, gue jadi untung. Oke, Aisyah ini gue bilang Pak, awal mulanya gue bilang bukan bagus ya, tapi ini ada cerita berbeda nih gue bilang. Oke, Iya. oke. Kenapa? Karena dia mau aksi korporasi. Iya. Dia mau RUPS LB di tanggal 30 September. Iya, Jadi RUPS LB di 30 September ini agendanya itu ada dua. Yang pertama itu dia akan melakukan minta persetujuan untuk private placement. Yes. Dan yang kedua dia akan langsung right issue. Nah, gue ngomong sama Pak Antoni kan, Pak, dia di satu event minta 2 persetujuan. Bener nggak Pak? Bener. Dia private placement, terus dia langsung mau right issue lagi. Mau Iya. ngapain ini perusahaan kan? Ya iya Oke, dong, karena iya. ini pasti kan kalau gue lihat dari sisi value juga besar kan, orang banyak Iya. yang beli. Ini bukan ajakan beli atau menjual ya Bapak Ibu ya. Terus gue bilang sama Pak Antoni, Pak, saya ngecek laporan keuangannya, saya bilang. Kita ngomong cerita dia dulu ke belakang lah. Intinya gini loh, kita nggak akan ngebahas masalah kenapa dulu dia disuspend tanggal 2018. Ya. Saya Yes. nggak akan ngebahas itu, silakan Bapak Ibu cari sendiri. Tapi yang kalau kita lihat ada beberapa perombakan dari sisi manajemennya. Dan ketika suspend dibuka, dia punya agenda nih sekarang. Kalau kita merunut ke laporan keuangan dia yang baru, gua ngomong yang baru 2020 ya. Oke. Di 2020 itu dia sekarang itu ekuitasnya itu minus. Minus. Benar ya. Jadi kalau Ekuitas misalnya Aisyah jadi, minus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sambil nonton nih, sambil kita ngeliat sambil buka RTI-nya, jadi kita sambil belajar sama-sama gitu. Oke. Jadi kita nggak beli, oh karena katanya Papa beli, Pak Antoni beli, Hendrik beli. Jangan kayak gitu. Jadi kita sama-sama Yes. mikir sama-sama di sini. Si Aisyah ini kalau berdasarkan ekuitasnya per laporan keuangan 2020 Maret, Oke. itu sekarang ekuitasnya minus 1,32 T. Ya. Ya, Bener ya? ya. Utangnya, atau gue ambil gampangnya semua utangnya lah. Gue anggap semua utang usahanya gue anggap jadi utang yang harus dibayarkan dalam waktu dekat juga lah. Ngomong Ya. gampangnya lah. Total liabilitiesnya atau total utangnya itu 3,49 T. Berarti dia ini DER-nya minus. Bener nggak Pak? Bener. Benar. Terus gue bilang sama Pak Antoni, Pak, 2019 dia jadi untung, tapi kalau saya cek laporan keuangan 2019, dia ini untung karena dia ada perubahan nilai dari valuasi obligasinya dia. Oke. Jadi nggak murni karena bisnis utamanya dia. Jadi kalau saya keluarin itu sama ada pengembalian lagi piutang usaha yang tadinya dihilangkan jadi masuk lagi. Jadi akhirnya dia jadi untungnya gede. Oke. Padahal sebenarnya kalau itu dihilangkan dia rugi. Jadi ini kita harus fair loh ngomongnya ya. Jadi Oke. Fair ya. 2019 tuh dia sebenarnya rugi kalau dikeluarkan Lu, semua event ini. lu ngomong pelan-pelan. Iya, Lu iya. ngomong pelan-pelan. Maksudnya kalau misalnya Ya, aku tahu. Tunggu. Jadi- Ini Ini. Kita kasih sponsor dulu. Ini, dulu. Fat, lu agak supaya tenang. Waduh. Tuh, ini gua datang, gua langsung bilang, San, Putri, poin apa? Poin kopi. Poin kopi itu luar biasa. Sebentar. Ini boleh nggak tiap hari bahas Aisyah aja kayak gini? Kalau dikasih minuman coklat kayak gini. Ini coklat. Ini ya. Lu kalau minum gini, Pak, pasti ada langsung kumisnya gitu loh, Pak. Oke, sambil Bapak minum gue Ya. terusin lagi ya. Mau kalian minum? Kasih surat tanda. Jadi kalau misalnya ngebahas tadi lagi, ekuitasnya minus nih. Ekuitasnya minus. Minusnya 1,32 T. Ya. Liabilitasnya itu plus 3,49. Nah, dia ini mau private placement dulu. Oke. Jadi kalau saya cek sebenarnya dia tuh mau private placement udah lama, Pak. Ya. Oke. Cuma nggak disetujui sama pegang saham yang lain. Jadi nggak quorum lah tahun 2019 atau 2018 gitu. Jadi emang udah lama nih dia. Enak. Restrukturnya. Oke. Di kelabu ini. Ya, pas gua cek dia mau berapa private placement-nya? Dia mau private placement sekitar 1,2 T. 1,2 T. Oke. Oke, berarti kan kalau misalnya dia private placement dapat 1,2 T, masuklah ke ekuitasnya dia Iya. dari 1,32 turun dong jadi minusnya 100 miliar dari 1,32, bener nggak? Ya. Oke. Karena kan masuk plus. Kita Iya. ngomong pembukuannya lah. Terus uang masuk itu pasti kan buat bayar utang. Berarti utangnya dari 3,49 turun 1,2 jadi 2,29 atau gue buletin 2,3 lah. 2,3 dari sisi utang
ekuitasnya masih minus 100 miliar, berarti kan Yap. DR-nya masih minus dong. Logikanya Oke. adalah kayak gini loh. Ngapain private placement kalau masih DR-nya minus? Oke. Karena mau ekspansi pun juga misalnya mau minjem uang ke bank atau misalnya dia mau nerbitin obligasi, mereka pasti bilang gini, ya gimana secara covenant atau secara syarat-syarat gitu ya. Ini kan masih minus. Nggak oke dong. Makanya ada agenda berikutnya, right issue. Oke. Nah, right issue ini kemungkinan, ini kan kemungkinan hitungan gua waktu gua ngomong sama Pak Antoni, harusnya dia nyari uang nih 1 sampai 2 T, Pak. Range-nya. Oke. Kenapa? Gampang. Karena untuk bikin DER-nya jadi 100% atau jadi 1 kali, dia perlu nerbitin sekitar 1, sekian T. Ya. Hitungan gampangnya. Ya. Kenapa DR-nya harus 1 kali? Karena kalau dia mau ekspansi buat tahun depan, ya dia perlu bikin DR-nya itu minimal di angka segitu supaya jadi sehat. Ini sebenarnya ceritanya hampir sama dengan ACST kemarin gue ngomong sama Pak Antoni. Loh, kok sama? Samanya di mana? Karena dari struktur keuangan yang jadi jelek, kalau ACST kemarin nggak minus sih, cuma DR-nya tinggi sekali. Ya. Gue bilang ya sama aja sih sebenarnya, DR-nya tinggi sekali sama minus, karena kan ekuitas jadi plus, jadi bagus akhirnya. Dia akhirnya jadi rapi dari sisi DR-nya. Berarti setelah kalau seandainya disetujui dia private placement abis itu dia HMETD, ya dia akan jadi bagus secara struktur keuangan. Sorry Fat. Lu udah berita dia mau private placement sama reissue di mana ya? Jadi Bapak Ibu bisa googling aja. Jadi dia tuh ada agendanya. Tanggal 30 September. Jadi kalau misalnya ini saya buka ke sebentar, saya pastiin dulu nih. Kemarin saya bacanya di mana? Ayo. Sebentar. Mulai nih, sebentar. Langsung di gitu loh. Langsung di jack. gitu. Bukanan. Sana. Jadi sobat investor juga bisa gabung sama kita di Vicon ya. Yang mau mengutarakan pendapatnya, setuju apa tidak, bisa langsung gabung di Vicon atau Yang saya dapat adalah sekarang Hah? private placement nih. Oh, Bapak Antoni dapat nih. Private placement. Oke, dia mulai mencari nih, dia mulai mencari. sibuk nih. Sambil saya Oke. minum. Sambil minum. Semua ini disponsori oleh PT Karmel Sekuritas Nusantara. Minumnya juga ya? Oke. Dia mau HMETD itu Bapak Ibu bisa buka di websitenya AISA ya, 3 Pilar Sejahtera Food. Di situ ada keterbukaan informasi. Di situ nanti Bapak Ibu bisa ngelihat Di Dex nih, di Dex. Saya langsung masuk ke websitenya dia. Oh, Aisyah. Websitenya si Iya. Aisyah. Apa websitenya dia? Jadi tpsfood.id, tpsfood.id. TPS. Ya, TPS itu 3 Pilar Sejahtera. Oh, TPS Food. Ya, .id. Terus Bapak Ibu nanti masuk ke bagian investor relation. Ya, Investor Relation. ya, nanti pilih di pilihan itu ada information transparency. Jadi, Information transparansi. ya, keterbukaan informasi Oke. betul. Nah, Di situ nanti bagian mana nih? kenapa? Yang right issue, keterbukaan informasi right issue. Nah, itu ada kan. Oke, keterbukaan dibuka. masalah right issue. Ya, di situ Oke, jadi masuk www.tpsfood.id. betul. Kita cari relasi investor. Hubungan investor. Ini bahasa Indonesia gua. Iya. Lu bahasa Inggris mungkin. Betul. Nah, Ini ya. kebetulan settingan gitu, Pak. Oh iya, maaf lah ya, kita bahasa Inggris kita di waktu kuliah ya. Saya so Inggris kebetulan. Udah mulai nih, udah mulai panas nih sobat investor. Jadi kalau misalnya udah mulai lebay nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu informasi detailnya, selalu cari di bagian sectionnya adalah investor relation atau hubungan investor namanya. relasi investor. Ya, hubungan ya. Relasi investor dipilih di situ ada keterbukaan Keterbukaan informasi informasi. paling Oke. bawah. Oke, kemudian Nah, di situ muncul tuh 4 September berita mengenai keterbukaan informasi right issue. Oke, download. Ya, download. Betul. Kalau yang masalah PMT HMETD Yes. itu di 15 Maret dia. Oke. Ini bisa di-download ya? Ya, kok nggak bisa isin? Kok nggak bisa nih? saya bisa. Wah, ini Aduh, ini ada ada. sentimen Tersendiri. tersendiri nih kayaknya. Oh, diklik gambarnya tuh, Drik. Ya, diklik gambar betul. Oke. Ini Oke, jadi- bagian daripada edukasi ya. Betul, di bagian edukasi. Nah, ini rencananya itu akan dirups LB tanggal 30 September nanti, Drake. Oke. Oh iya, udah dapat nih. Ya, silakan dicari, silakan di Google. Tunggu, Nah, tunggu, isinya di tunggu. dalam itu apa nih? Wait, Pak. Tunggu, ini kan yang Hamed kan gue baca, ini kan rencana pengeluaran saham dengan memberikan Hamed, ya kan? Iya. Perseroan berencana menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 30 September tahun 2020 Betul. untuk meminta persetujuan pemegang saham perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan terlebih dahulu atau PMTHMETD, ya Oke, kan? oke. Yang keterbukaan informasinya juga diumumkan pada tanggal keterbukaan informasi ini. Ya. Adapun tadi ya PMTHTD dan Hamed ini Ya. direncanakan oleh presiden. Oh, dua ya memang Iya ya? kan, betul kan? Tunggu. Belum selesai, Fat. Belum Belum selesai, Tapi belum selesai. informasinya Sama, benar kan? sama. Informasinya benar kan? Tunggu. Betul, betul. Benar. Direncanakan oleh perseroan dengan langkah-langkah neraca oke.
Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden berencana untuk melaksanakan PMT-HTD terlebih dahulu dengan mengingat kebutuhan dana perseroan kayak membayar utang dan kewajiban. Oke. Setelah PMT-HTD, oke, valid. 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 Informasi gua berdasarkan informasi fakta ya. Fakta ya, fakta. Berarti Langsung bukan- dari websitenya. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Bukan Bukan kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Kaleng-kalengan ya. Jadi informasi yang saya sampaikan adalah ada dasarnya. Oke. Nah, tapi jadi bener ya, dia private placement dulu, baru Iya. right issue bener kan Pak Iya. ya? Oke. Ini sahamnya sambil goyang-goyang nih, Pak. 218, 220, 22. Mungkin kamu selesai bahas tadi Jangan tiba-tiba dibahas. langsung arah. Ya, kita kan kadang tahu juga nih. Iya kan? Terus saya ngomong sama Pak Antoni jadi Ah. kemarin, ketika dia nerima uang 1,2 sekian T, Ah. secara ekuitasnya dia masih minus, dengan dia right issue lagi, kisaran 1 sampai 2 T lah. Gua nggak tahu Hendrik bisa 1,2, bisa 1,5, bisa 1,8, bisa 2 atau 1. Itu harusnya DR-nya akan langsung jadi bagus. Oke. Jadi dia untuk ekspansi akan jadi menarik. Nah, kenapa saya ngomongin masalah right issue ini? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ya, banyak sekali emiten yang melakukan aksi korporasi tahun ini. Bener banget. Ada mereka yang mengurangi pembayaran dividen Yes. karena menjaga-jaga untuk tahun depan. Dan Oke. ini dikonfirmasi dari omongan Bu Sri Mulyani bahwa COVID-19 itu masih besok, tahun depan tuh masih akan 2021 masih ada. Masih panjang. Masih banyak. ada yang nggak mau bagi dividen, kayak gudang garam. Gudang garam gak bagi dividen. Ya. Ada yang banyak melakukan Right aksi issue. korporasi right Oke. issue karena dia mau memperkuat modalnya dulu. Bener. Karena kalau nanti dia mau ekspansi tahun depan udah siap, atau dia siap-siap cashnya supaya tetap ada. Mengurangi DR-nya. Betul. Oke. Nah, berarti kan kalau misalnya dia sudah jadi bagus secara direkstruktur segala macam, harusnya kan perusahaan ini jadi lebih sehat kan. Memang efek negatifnya adalah terdilusinya luar biasa besar sekali. Benar. Ini harus diingat bahwa pemegang saham lama akan terdilusi cukup besar. Gue sih belum ngitung Sindrik, tapi kalau dari lihat 2 kali aksi korporasi ini, lu udah nggak bisa exercise yang pertama, terus kedua, lu dipaksa untuk exercise. Kalau nggak exercise, lu terdilusi. Oke. Fat, Oke. Fat, sebelum lanjut, Fat. Lu dapat data PMHTD-nya sejumlah berapa? 1,2 T. 1,2 T dari mana? Di situ disebutkan nggak, Pak? Hah? Di sini tidak disebutkan. Saya cuma baca dari sisi berita sebentar ya, Oke. beritanya. Memang betul ada beritanya. Jadi PMHTD-nya resultnya berapa nih nominalnya? Nomor 10 ya. Dia di harga 210 mengeluarkan 6 miliar lembar ya. Jadi Yes. 1,2 triliun ya. Ya. Cuma itu kan datanya itu kan kita dapat dari portal ya. Betul. Nah, kita kan perlu data yang valid daripada si emiten. Bener ya? Betul. Yes. Itu dia kenapa tanggal 30 September itu jadi krusial, Pak. 30? Iya. September. Iya, karena itu akan dibahas. Oke. Sip. Karena kalau misalnya ngelihat berita sekarang, ada satu pemegang saham itu nggak setuju dengan private placement itu. Siapa dia? Siapa Itu dia? dari Florida. Florida jauh Iya. banget. Domisili saya sih di Jakarta sih, bukan saya berarti. Mungkin Hendrik. Saudaranya Hendrik kali yang di Florida kali, Pak. Jadi, Rambutnya ya. jadi di situ dibilang bahwa mereka tuh nggak setuju dengan private placement ini. Alasannya Kenapa? apa, Mas? Terdilusi terlalu besar. Oke. Karena kan jumlah sahamnya sekarang kan cuma 4,5 miliar kan. Kalau dia 6 miliar udah pasti habis dong. Yes. Gitu. Jadi ini agak cukup singit lah kalau gue bilang. Jadi ada resiko di sana juga. Selain terdilusi, ini juga ada dari sisi internalnya tuh masih inilah Pak. Oke. Makanya 30 September ini cukup krusial. Nah, Oke. kita ngomong kalau seandainya semuanya berjalan dengan lancar lah, dengan ekspektasi disetujui dan segala macam lah. Ya. Berarti kan secara struktur keuangan jadi bagus. Iya. Karena kita ngomong dari sisi DR-nya doang loh, DR-nya Iya, doang, DR-nya iya, doang iya. dia jadi bagus. Yang selama ini dia punya utang, beban bunganya untuk bayar utangnya, beban bunganya itu yang tadi selama ini ngurangin labanya dia berarti akhirnya hilang dong. Oke, lu udah dapat belum siapa standby bayarnya daripada Nah, ini juga belum dirilis. Tapi Oh, kalau yang oke. PMHM ETD-nya Ini, itu namanya kalau nggak salah pangan apa gitu. Oke, yang pasti namanya, pasti. Iya. Iya pasti betul. Pasti ya? Iya pasti. Namanya pasti ya? Namanya pasti. Oke ya. Nah, kalau yang right issue-nya itu belum disebutkan siapa Tuh, standby Drik, gua bayarnya. tahu Drik pasti dulu, tahu Iya. nggak Drik? Pasti ya. Iya. Singkatannya pasti ya, Pak ya? Iya, Oke. singkatannya pasti Pangan bukan. Tunggu sebentar ya, pasti itu Pangan. aduh tadi saya ada baca pangan apa ya? Saya lupa ya tadi pangan apa gitu ya. Pokoknya ada pasti gitu dan Drik. kodenya. Oke. Ya jadi momentum ini saya kemarin bilang sama Pak Antoni, Pak, kalau ngelihat dari RUPS LB-nya, agendanya itu seperti ini, besar kemungkinannya jeda antara dia private placement sama right issue itu nggak akan terlalu jauh, saya bilang. Iya. kemarin. Dan kalau ngelihat kita bulan tahun 2020 ini tinggal menghitung bulan lagi dalam Yes. maksudnya ya tinggal 3 bulan lagi lah ngomong efektifnya lah. Besar kemungkinannya right issue ini akan dilakukan kalau menurut gua kemarin ngomong sama Pak Antoni di bulan Oktober. Gue bilangnya. Bulan depan dong. Iya, kenapa? Karena November sama Desember kan udah masuk Tapi katanya Desember loh, Fat. Desember ya, Pak ya? Katanya Desember loh. Right issue-nya Enggak, yang private placement-nya tuh paling lama Desember loh. paling lama. Iya. Oh, oke. Kemarin gue ngobrol sama Pak Antoni, 2 hal ini harusnya dalam waktu tahun ini gue ngomong sama Pak Antoni. Ya, gue nggak tahu. Nanti akan diputuskan tanggal 30 September kan. Tapi yang jelas
aksi korporasinya ini dia pasti akan ngejar supaya tahun depan tuh udah oke gambaran dari sisi gua. Oke. Nah ketika DR-nya dia bagus, dia bisa buat ekspansi ke depannya. Yang membedakan dia sama ACST adalah kalau ACST kan bergantung dengan proyek kan. Yes. Kalau dia kan sebenarnya ya makanan sehari-hari. Ya seperti kayak lu tahu yang mie kuning itu loh, Ndrik. Mie kuning. Cap 2 telur kalau gua nggak salah itu soalnya itu proyek Taruhnya dia. masih ada nggak di dalam? Taro juga Taro juga. Taro masih ada? Taro dia. Taro. Taro Jadi, masih ada? Masih. Iya. Snack taro itu kan yang dibeli di Unilever kan sebenarnya kan. Oke. Iya, masih ada sama iya. dia. Jadi kalau dilihat dari sana harusnya ceritanya akan berbeda gitu. Kenapa? Ini lu nggak propose masuk koperasi aja? Jangan terlalu serius, Pak. Jangan terlalu ngegas. Kasih musik dulu nih, biar ambil nafas dia. Oke. Jadi itu tadi gue bilang, Drik. Makanya gue bilang sama Pak Antoni, Pak, kalau seandainya semua ini berjalan dengan lancar, berarti kan strukturnya jadi bagus kan? Iya. Gue bilang, Pak, bisa nggak ya kemungkinannya dia momentumnya seperti kayak ACST? Karena ceritanya hampir sama. Ini pertanyaan gue kemarin. Ceritanya hampir sama, momentumnya jadi oke, tapi saya sih nggak ada niat buat exercise ride-nya. Kemarin Iya. sama kayak gitu loh. Iya. Saya hanya mengejar momentumnya. Saya nggak ngejar exercise-nya loh Pak, saya hanya ngejar momentumnya. Nah karena kemarin saya buntu, saya datengin lah Pak Antoni. Sekarang akan kita bahas nih. Oke. Itu gambaran dari sisi gua, Andrik. Oke. Pak Antoni gimana? Gini, kepala pada saat dia itu bagus sih secara company-nya. Cuma sekarang begini ya. Kita memposisikan diri kita sekarang bahas dari sisi company atau dari sisi retail nih sekarang. Kita ngomong dari sisi company dulu. Company Company dulu. dulu, Company company. dulu ya, bukan investor ya. Investor kayak kita ini ya. Oke. Yes. Jadi kalau dari sisi company pada saat pertama dia melakukan private placement Ya. di harga 210 Yes. dengan PMHTD. PMHTD itu artinya reissue tapi tidak dikasih otoritas ke kita ya. Betul. Ya, jadi ada sahamnya, dia ibaratnya ada investor masuk, kemudian sahamnya dilepas. Ya. Orang itu beli saham itu dengan harga 210 per lembar sahamnya. Betul. Iya. Oke. Sejumlah 6 miliar lembar saham. Uangnya lebih kurang 1,2 2. something T. Ya. Ya kan? Betul. Equity masih minus dong, Pak. Masih minus. Oke. Oke ya, secara struktur company-nya bagus. Oke. Oke. Setelah dia PMHTD sama Oke. ratio. Tetapi ada satu faktor lagi adalah Ya. valuasi pair-nya jadi jelek banget loh. Betul. Valuasi pair-nya jadi jelek banget, valuasi rasio-rasionya jadi jelek banget. Mungkin pair-nya jadi bisa 500 kali atau berapa? Yes. Betul. Bener ya? Betul. Oke. Kalau hanya kita memperhitungkan dari sisi penambahan jumlah lembar saham. Oke. Tetapi apalah arti rasio itu? Yes. Ya. Yang ngomong bapak lo bukan gua. Apalah arti rasio? Enggak, kalau enggak kita pikir sisi company ya. Oke, Ya, ya. sisi Sisi company, ya. company-nya lah ya. Oke. Saya orang yang tidak punya posisi ya. Jadi ya Oke, saya netral. Oke, netral. Apalah arti sebuah rasio? Ya. Ya kan? Kalau memang perusahaan ini equity-nya lagi minus. Betul. Apapun investor yang mau masuk, timbulkan share yang baru, Ya. oke? Lu ambil deh. Hmm. Oke, lu ambil, let's say dia jadi 40-50%, ambil deh. Ya. Oke. Oke. Nah, setelah ini yang susah. Mhm. Reissue dari mana duitnya? Siapa yang bayarnya kalau nggak ada? Standby bayar. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan menariknya. Jadi kalau Reissue ini di misalnya harga 200 loh. Ya, betul. Nominalnya. Nominalnya. Ini nominal bukan pelaksanaannya. bukan. Itu dia. Kalau nominal di 200, Berarti berarti pelaksanaannya di berapa? bisa di something. Ini dia, Pak. Kalau jadi diam. Gini. Pak, Bapak itu sudut biru. Kenapa harus ikut sudut biru? Bukan, gua enggak dia lagi berargumen sama gue. Bapak lagi dibaca psikologisnya ini. Enggak, gini. Jangan pandang mata, Pak. Gini. Ini boleh diganti warna merah nih. Jadi ganti warna merah. Gini loh. Biasanya kan gini, kalau misalnya kayak si ACST, Ya, harga pelaksanaannya itu 200, bukan. harga Nominalnya 100. nominalnya 100, Iya. pelaksanaannya 200 Ya, misalnya oke. gitu kan. Jadi pelaksanaan tuh pasti lebih tinggi daripada nominal. Ya. Ini 200 apanya ya? Nominalnya. Ah, ya masa. Coba saya ulang lagi, saya cek lagi. Coba cek. Coba cek. Ini penting nih. Gue minum dulu deh. Ini sudah biru kalah nih. Ayo, sobat investor tim biru atau tim merah nih. Boleh gabung ya. Boleh silakan untuk bertanya atau pendapatnya soal private placement yang bakal dijalankan sama Aisyah ini, sobat investor. Boleh yang di live streaming, live Instagram, YouTube juga silakan ya.
Di Instagram juga boleh. Jadi kita belajar mengenai fundamental ya. Fundamental benar. membaca, kemudian melihat daripada strategi daripada company seperti company. apa. Oke. Apa maksud tujuannya Oke. terhadap ini ya, Pak ya? Saya flashback sedikit ya Aisyah. Aisyah ini dulu harga sahamnya itu sempat ke 2000 ya kali Fat ya? Dia itu sempat harganya sebentar. Ini cukup 2000 atau 1000 luar biasa karena kan sempat digadang-gadangkan Unilever, the next Unilever. next kan? Unilever. 2400 sempat, Pak. 2400 kemudian habis itu dia drop ke bawah Benar. karena ada masalah waktu itu Iya. ditemukannya beras Plastik ya. oplosan ya. Iya, Jadi yang dari beras oplosan. plastik itu ya. Bukan plastik. Jadi Beda lagi ya? berasnya ini saya nggak tahu ya itu masalah apa gitu ya. Tapi beritanya yang dapat itu adalah dia itu ditemukannya di gudangnya dia itu seharusnya berasnya beras ini buat orang miskin gitu loh. Oh, Raskin. Raskin dioplos di situ. Jadi Oh, jadi oke. ada juga di sana, kena di sana. Jadi akhirnya saham ini suspend dari tahun 2018 sampai terakhir ya Pak ya 2020 ini. Baru buka apa? Kemudian di tengah jalan itu ada banyak rumor yang menyatakan bahwa Aisyah itu perusahaannya dikosongin Oh. di jalanan lah cerita Oke, teman-teman gitu ya. Oke. Tapi bukan di berita di web ya, bukan Yes. berita resmi gitu ya. Oh dikosongin, taruhnya ada dikeluarin gitu ya Pak ya. Ini semuanya segala macam ya. Kita kan nggak tahu ya. Tetapi yang saya sih tidak membela, ya. Iya. Ya, jadi tapi kalau kita lihat ini perusahaan ini listing kembali, ya kan, kemudian open suspend dan berusaha meyakinkan investor bahwa, Yes. I'm company is okay loh, Yes. perusahaan itu baik-baik saja loh. Selama di suspend juga produknya Sebentar, jalan kok. Saya keinget cerita kan saya apa yang Pak Tony ngomongin selalu saya hafalin kan. Satu ada gini, Pak, kalau ada perusahaan disuspend, dia tetap kasih laporan keuangannya dia. Yes. Dia selalu ngelaporin, berarti manajemennya itu tidak balik arah, benar nggak Pak? Benar. Dia menghadapi apa yang kemarin-kemarin dan dia Dijalanin berusaha ya. meyakinkan lagi. Iya. Oke. Nah, itu yang ini Ini makanya. yang perusahaan yang memang kita cari. Wow. Enggak, jadi ini tidak jadi berdebat ya ini. Oh iya dong. Karena dia bisa meyakinkan gua. Tapi masalahnya dia belum bisa meyakinkan gua, ya kan, untuk membelinya. Balas dendamnya kemarin. Gue tetap suka sama yang kemarin, Pak. Yang langsung cuan depan mata. Oke, itu balik lagi. Ini balik lagi. Tadi masalah 200 Masalah tuh. harga 200 tadi. 200. Ini tadi kan saya cek nih, Bapak Ibu bisa googling sih, bisa Iya. coba cek ya. Ini banyak sekali berita-beritanya, salah satunya pasardana.id sih. Saya sih kalau berdasarkan keterangan resmi dari si emitennya di sini dibilang bahwa dia akan lepas 1,5 miliar lembar saham di nominal. Iya ya, 200 per lembar saham atau sekitar 12,21%. Betul. Ya dari seluruh modal. Dan itu di nominal store ya, Pak, ya? perseroan Oke, nominal. Jadi atau 1,5 miliar lembar saham ya, Pak. Berarti kalau misalnya di 200 aja pakai acuan harga exercise-nya atau harga eksekusi 200, dia nerbitnya 1,5, berarti kan 3T berarti kan Pak. Malah di atas ekspektasi yang tadi gua omongin Mas Andri. Yes. Tapi baik lagi, ini kan masih belum pasti ya. Ini kan kita ibaratnya lagi membahas emiten yang lagi merestrukturisasi secara keseluruhan dan dia masih butuh persetujuan dari pemegang sahamnya. Kenapa? Karena di masyarakat ini cukup besar Pak. Dia nggak nyampe 50% lebih sih, tapi pemegang saham pengendalinya itu juga cuma sekitar 30-an, nggak sampai 40%. Jadi ada beberapa hal yang kenapa diperlukannya ini. Jadi kalau saya lihat tadi kan Pak Antoni bilang nggak tahu dari sisi mana nih Pak? Saya nggak tahu dari sisi perusahaan dulu, karena perusahaannya oke, investor unhappy. Iya. Tapi kalau nggak dari sisi investor doang, perusahaan yang nggak perform percuma kan jadinya kan. Sama aja Nah, ya. dengan adanya private placement dan right issue ini, pasti akan ada satu yang menjadi pengendali utuh yang bisa ketok palu maunya apa. Bukan harusnya begitu kan. Tapi Benar. ketika banyak pemegang sahamnya, ya pengalaman namanya banyak pemegang saham repot jadinya. Iya, Andre. iya. Gitu. Itu sih yang Jadi kemarin. jadi gini, jadi dia ini tanggal 30 besok dia akan melakukan Terus LB. reps LB. Ya. Standby bayarnya udah jelas. Kalau untuk yang private placement yang si pasti itu Pak. Pasti itu. Kalau Pasti yang itu red kalau issue- nggak salah dia ada PT Pangan Sejahtera Investama. Betul. Itu adalah pemegang saham utama daripada Si Aisyah juga. Aisyah. Iya. Berarti kalau dia itu mengexercise dia tuh kayak mungkin kayak private equity atau holding company-nya ya. Bisa jadi. Belakangnya. Kalau dia itu sudah melakukan 5 private placement, Ya. dia ambil juga semuanya, makin gede dong size-nya dia. Betul. Berarti Hamed berikutnya Dia lagi nanti bisa jadi standby bayarnya. pasti jadi dong. Pasti jadi dong. Makanya kenapa private placement ini ditolak? Karena ketika private placement ini dijalankan, otomatis right issue udah pasti. Iya. Udah pas, maksudnya bukan pasti karena Iya. pastinya Iya. pasti dijalankan Iya, lagi iya kan. pasti kalau dia pemegang saham Iya, yang full. ketika itu nanti ya terserah. Sebenarnya pas di right issue itu bisa jadi diserap semuanya atau enggak, tapi dia udah jadi mayoritas kan jadinya, Mbak. Oke. Oke. Analisanya luar biasa Pak Fat. Dari sisi company
Kalau Dari private- sisi company gimana? Kalau dari sisi company, apalah arti valuasi? Oke. Apalah Oke. arti masa lalu? Apalah arti valuasi per 111 ataupun PBV 4 kali atau 1000 kali? Yang berlalu biar Who cares, berlalu. ya kan? Who cares? Oke. Tetapi bagaimana company ini bisa berjalan? Yes. Ya berjalan dulu Ya. dengan equity-nya menjadi plus. Yes. Dengan disuntik uang 1,2 triliun, maka company equity-nya menjadi cuma minus 200 miliar, 100 sampai 200 miliar. 100 miliar betul. Equity-nya minus. Betul. Dengan dia issue sekali lagi, Aha. maka equity-nya bisa naik menjadi 1 triliun. Tergantung berapa direct isunya. Misalnya. Iya, betul. Oke, berarti company-nya menjadi lebih sehat. Bearnya langsung drop drastis. Drop. Tetapi secara valuasi per PBV dan segala macam jelek sekali. Betul. Sementara. Sampai Sementara. akhirnya laba bersihnya itu bisa ngasilin lebih baik atau enggak. Oke. Wah, makin seru nih. Makin seru nih sobat investor. Oke. Ini Kenapa gimana? Gimana? Enggak, ini. Ada pertanyaan. Ini masih banyak pertanyaan, tapi kita kasih lagu dulu nggak apa-apa ya? Oke. Biar sedikit minum dulu. Oke. Minum dulu sobat investor Oke, ya. gua Karena ketawa ini dulu, Rick. makin panas soalnya. Saya juga mikir celah-celah Gimana gimana untuk gitu. masuk Karena jacknya? gue udah ditinju 2 kali nih. Udah Ini nggak juga, sabar. iya, udah kena jab ini. Iya, dari kena jab. Oke. Jangan kemana-mana sobat investor ya. Habis ini kita masuk lagi cuma di Radio Parensam. Oke, balik lagi di Radio Parensam, radionya investor saham. Jadi radio kita ini, Radio Parensam didukung sepenuhnya oleh PT Karamel Sekuritas Nusantara, sobat investor. Jadi buat sobat investor hari ini yang udah join sama kita lagi membahas soal tentang bagaimanakah saham Aisyah selama dia mau private placement nih. Atau apakah akan ada perubahan-perubahan selama dia melakukan right issue dan yang lainnya. Ngomong-ngomong dari tadi Rick. Ya, dari tadi Bapak diserang nih. Bukan Nggak masalah serang. orang. Itu argumen, adu argumen. Kita sekarang nyerang kamu, Rick. Oh, aduh. Iya kan? Jadi Nyerang kamu, Rick. wasit Rick, lo ini. kamu udah berapa lama aduh. di pasar modal, Rick? Belum ada setahun. Belum ada setahun. Iya. Ngerti nggak sih dari tadi kita ngomongin apa? Gimana, Rick? Gua langsung angkat tangan gua. Time out. Nggak, ngerti nggak sih dimaksud dengan ada reissue? Reissue udah ngerti ACST ya? Raiso ACST udah mulai Oke, paham lah. itu esensinya reissue kan menambah modal. Menambah ya? modal, cari Sebenarnya. modal ya. Oke, private placement ngerti nggak sih apa yang maksud dengan private placement? Kurang ngerti. Nah, ini kita sambil belajar dong. Oke. Private placement itu hampir sama seperti reissue. Oke. Oke, cuma dia itu dibeli perusahaan mengeluarkan saham baru Yes. dan sahamnya ini diambil dalam jumlah besar oleh satu orang gitu loh, Rick. Kalau satu institusi, Sistemnya bayar. sistemnya bayar. Tetapi sahamnya ini Yes. ya, sahamnya ini dia tidak dikasih ke yang retail yang lain, enggak. Oke, kepada satu orang aja. Jadi misalnya satu PT Satu dia PT, melakukan mau butuh duit, Iya, dia bikin nih Saham baru. saham baru, dikeluarin. seri B lah. Oke. Kan ada saham seri A, seri Iya, B, seri iya, C, iya. seri D gitu kan. Kalau saham seri A itu yang pertama kali. Oke. Ya, nanti ada saham seri B yang kedua. Oke. Dikeluarin nih. Nanti Hmm. kamu beli nih. Cerap, dah itu private placement. Oke, dikeluarin dengan beberapa lembar saham. Iya. Yes. Kalau si Aisyah ini dia mau ngeluarin berapa lembar saham Mas Pat untuk 6 miliar ya? 6 miliar. 6 miliar. Tujuannya. Untuk yang private placement. Oke, dengan harga total Harga nominal, harga eksekusi di 210 kalau yang private placement. 210. Ya. Oh. Kalau yang red issue itu baru ada harga nominal tadi Pak ya kita cari. Iya. Ya. Oke. Tender offer, ngerti nggak tender offer? Tender offer itu apa, Pak? Ada lagi tender offer. Tender offer itu berarti dia itu tidak mengeluarkan saham baru. Yap. Saham lama dibeli sama Hmm. orang lain. Itu nominalnya mungkin size di atas 5% atau 10%, Pak? Atau 20% ya? Lupa saya dari sisi persen. Pokoknya ada persen yang cukup besar dibeli itu, Rick. Oke. Itu namanya tender offer. Hmm. Tapi dia tidak mengeluarkan saham baru. Uangnya tidak lari ke perusahaan. Uangnya lari ke orang yang beli. Oke. Yang ngejual, sorry, yang ngejual. Jadi ada 3 nih, core action, tender offer, private placement, ada lagi reissue yang harus kita pahamin ya. Karena Ya. tahun-tahun ini nih pasti banyak banget nih yang 3 ini nih. Ya. Kalau reverse stock reissue kan reverse stock dan stock split kan udah paham ya. Ya. Oke. Betul. Nih menurut robot IHSG tuh punya punya supportnya di 4919 nih. 4919. 4919 supportnya. Iya. Dikit lagi ya. Sedikit lagi. Dikit lagi. Sedikit lagi. Break 4919 dia 4754. Wow, jauh dong. Robotnya nggak salah Pak ya? Enggak, robot. Sebenarnya bukan robot sih. Ini masa gua doang. Oke, Ya. kembali nih ke saham Aisyah. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Kita langsung ke pertanyaan langsung ya. Ya. Sorry, Mantap. Rick. Sorry, gua potong Rick.
Ini jangan berharap hari ini naik, besok naik, atau hari ini turun atau besok turun gitu Hendrik ya. Iya. Ini kita hanya membahas dari sisi company-nya supaya kita sama-sama edukasi. Tapi saya udah tahu cara nyerang kamu gimana. Gimana? Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dulu. Oke. Oh, berarti udah punya Gua serangan balik gua harus nih. siap-siap bertahan nih. Gua udah siap-siap. Udah punya yang bikin kamu tuh berubah arah cut loss. Oke. Oke. Next Hendrik. Waduh, ini 216 nih. Iya. Trading sih. Ya, ayo. Oke, private placement itu mirip Go Private juga kah? Mirip Pfizer dan Aqua? Oh, beda. Beda. Go private itu jadi gini, kalau namanya delisting tuh ada dua. Ada yang forced delisting sama dia go private. Iya. Yang tadi yang gue bahas pagi-pagi Hendrik. Kalau forced delisting itu ya dia memang ada masalah, perusahaannya dipaksa untuk keluar dari bursa ya karena memang dia belum bisa menyelesaikan masalahnya Pak Iya. ya. Itu udah banyak lah, makanya harus terus diperhatikan. Kalau misalnya dia go private, dia dengan sukarela. Dia beli semua saham yang ada di publik, dah tutup, nggak boleh ada lagi yang megang sahamnya kecuali saya, gitu loh Hendrik. Oke. Nah, itulah yang terjadi di Aqua. Jadi tapi kalau private placement dia menjual saham yang ada sekarang ini, tapi dia nggak memberikan hak sama yang saham yang lama. Sama yang baru aja. Iya, jadi udah pasti yang lama akan keambil porsinya. Gitu. Atau dia jual sahamnya dia sendiri gitu. Oke. Itu dia ya, Ya. perbedaannya. Yes. Dari Coklato selamat taro, mie kremes, gulas dan lain-lain masih ada di kampung saya, di warung-warung desa sampai minimarket masih dijual. Aisyah masih oke. Betul. Gulas benar-benar. Iya. Aisyah, eksportir kah mirip Sido Mayor atau malah kaki tangan asing? Maksudnya kita asing gimana? Ini ke zaman koloni ya, Pak. Pertanyaan kayak zaman koloni kaki tangan asing nih. Karena mungkin tadi ada asing yang dari luar itu yang tidak setuju. Jadi lah Bapak Ibu, sebenarnya saham-saham yang Bapak Ibu beli itu banyak investor asingnya. Oke. Coba kalau Bapak Ibu lihat misalnya di pemegang sahamnya suka ada misalnya apa terus nanti JP Morgan gitu ya Pak ya. Iya. Apa nanti misalnya trustee apa segala itu sebenarnya Yes. banyak yang dari luar juga. Jadi Pak, sebenarnya saham belum ada ya asingnya? cepat atau lambat Pak, tenang aja. Oh. Saya lagi terus makanya nih, tenang aja. Oke. Terus jadi sebenarnya semua saham yang Bapak Ibu sering beli itu pasti ada aja yang pemegang saham asingnya pasti ada aja. Ya walaupun satu lot ya. Betul, bisa satu lot, bisa juga nanti dia mungkin lewat reksadana masuknya, kita nggak tahu kan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mendeteksi yang Asing kan, Pak? Asing ya? bukan asing. Bukan asing. Iya, Iya, asing. bukan Asing. Tapi saya juga nggak tahu sih yang ini tuh sebenarnya Florida itu kan domisilinya Pak. Iya. Bisa aja saudara Bisa aja Hendrik, saudara Hendrik di Florida ya kan. Gitu. Iya kan? Itu sih, tapi kita tidak akan membahas masalah dia asing atau bukannya, Iya. tapi lebih ke arah pemegang saham ini menolak untuk aksi korporasi yang private placement-nya, gitu ya Pak ya? Benar. Ya. Oke. Oke, Pak, private placement Aisyah ini kira-kira bakal dapat dana 1,26 triliun betul. yang bakal digunakan untuk bayar hutang. Yes. Nah, dana sebesar itu akan bisa menghemat cost of fund hingga 300 miliar per tahun dengan seiringnya kewajiban Aisyah lunas. Yes. Sedangkan dengan right issue belum tentu dana sebesar itu masuk. Betul. Imbasnya masih menanggung hutang kan? Nah, nanti laba bersihnya habis hanya untuk membayar bunga. Berbeda jika ada fresh money masuk. Sementara Aisyah sendiri belum menyiapkan rencana cadangan terkait aksi korporasi. Nah, gimana ini, Pak? Itu yang mau gue tanya sama lu, Pat. Oke. Oke. Lu beli Aisyah. Oke. Lu lihat equity-nya minus. Ngumpulin. Oh, ngumpulin. Lu ngumpulin. Masih menadah. Ingat loh ada pasal penadahan dulu, undang-undang tindak pidana dulu, pasal penadahan dulu, Pak. Menadah barang-barang itu enggak boleh loh, Pak. Ya. Oke. Nah, enggak sekarang gini, Pak. Tapi saya momentum loh ya. Jadi kalau nggak sesuai rencana ya. Enggak. Ini sebenarnya kan trial and kita melihat cara analisa. Ya, Oke. yang tahu kan mereka Aisyahnya. Betul. Kita kan cuma bisa ngasih opini. Betul. Yes, Ya, yes, kita yes. nggak tahu dapurnya seperti apa, in detail kan nggak ada Yes. yang tahu, ya kan? Yes. Oke, Fat, kamu tuh ngelihat, kamu beli Aisyah itu equity-nya minus, itu karena apa sih sebenarnya? Karena saya ngelihat cerita di masa depannya. Karena kan membaik. Nggak, kalau equity-nya minus ini, apakah hutang dia banyak tempo hari Aisyah? Oke, utangnya besar. Berapa Utangnya banyak? Berapa Sekarang kalau berdasarkan laporan keuangan terakhir dia 3,49 T. Wah, 3,94 T. Ekuitasnya minus. Oke, itu kamu anggap semua liabilities itu hutang dagang dan hutang corporate. Semuanya saya masuk utang obligasi, utang usaha semua masuk ke sana. Oke, itu ada interest rate nggak sih di dalamnya? Ada. Berapa besar? Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan laporan keuangan, jadi ini kita sama-sama bisa ngeliat ya. Fungsinya uang ini masuk ketika dia bayar utang-utangnya, otomatis
interest bearing yang ada videonya itu loh, Ndrik. Jadi Iya. semua pinjamannya ada bunganya, itu yang sebenarnya harus diperhatikan kan. Itu berapa dia? Oke, total yang bunganya dia di tahun 2019 dulu nih saya ngomong ya. 2019 itu total beban biaya keuangan dia itu ada 122 miliar. 2019 2019. Hutang bunganya. Ya. Oke. 100 Let's say Pembayar kalau bunga, sorry, pembayar bunga ya, setahun. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngecek biaya keuangan ini di laporan keuangan di bagian laporan laba Oke, rugi. berarti dia punya biaya utang keuangan. 1,2 triliun. Kalau interest rate-nya 10%, aku asumsikan. Ya. Ya, 1,2 triliun. Betul. Oke, kalau misalnya ini private placement, wah, Ketika dia private. tunggu. Nah, gimana? Tunggu. Gue masih bertahan nih. masih pernah nih. Iya. Belum katus nih. Gue masih gandang bertahan dulu nih gue. Oke, lu lanjut. Oke. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau seandainya dengan dia private placement dan private placement itu belum berarti nyelesain semua utangnya enggak, masih ada. Terlepas kalau misalnya dilihat dari sisi total utangnya dia sekarang itu per Maret 2020 di neracanya itu total utangnya dia sebentar. Dia itu kalau yang ada bunganya mungkin sekitar taruh di 100 1,2 T. 1 komaan ya. Iya. Gua udah dapat benang merahnya. Apa tuh? Apa tuh Pak? Bapak dulu ada benang merahnya dong. Gua udah dapat benang merah. Gimana? Jangan-jangan, Fat. Ya. Jangan-jangan mungkin nggak? Apa? Ini private placement ini Hmm? uang mutar doang nih. Sebenarnya hutang orang yang di bawah, Hmm? dia bikin debt equity swap terhadap pasti. Dikonversi. Iya. Iya. Bisa aja saya kan nggak tahu. Angkanya kok sama 1,1,2. Iya. Bisa aja saya kan nggak tahu. Bisa aja atau emang iya? Lah saya kan nggak tahu. Kan manajemen yang lebih tahu. Oke. Kenapa angkanya match kan? Nah, kenapa harus pas? Kenapa angkanya sebenarnya kalau dibilang match banget sih enggak. Mirip lah. Ada lebih dikit. Masih ada lah. lebih, masih ada lebih. Masih ada Lebih dikit buat Iya. buat provisi lah. Iya, masih ada lebih. Provisi sama biaya kemarin belum biaya- kan? Biaya Iya. ini loh, Iya. registrasi di OJK apa segala macam. Betul. Tapi balik lagi ke perspektif tadi Pak Antoni bilang. Lu Iya. nggak tahu di perspektif mana? Investor apa perusahaan? Yang saya lihat dulu ada perusahaannya dulu. Oke, kita ngomong masih perusahaan nih, belum ke investor. Kalau investor bisa bawa belur nih, Iya. Bos ya. Oke, berarti kan setelah dia bayar itu semua atau dikonversi lebih tepatnya, berarti beban bunga itu besar kemungkinannya berkurang atau hilang. Beban bunga pasti hilang. Ya. Oke, beban bunga pasti hilang. Tapi Ini mirip debt equity swap dong, Betul. tapi dalam bentuk private placement. betul, format yang berbeda. Bisa aja, kita nggak mau ngomong pasti loh. Bisa Oke. aja. Ngomong gila gini, misalnya ada perusahaan nih, dia utangnya gede banget. Nah, Secara struktur udah jelek dong. iya. Tapi akhirnya si peminjam gini, yaudah deh, saya masih percaya misalnya kalau Oke. swap. Tapi prospeknya harus bagus dong, pasti Kalau kan gitu. gua sell. Kenapa bisa? Kenapa? Pak Fat harus jawab meyakinkan biar tidur dedek nyenyak dan teman-teman lain. Jangan gitu dong, gue jadi bertanggung jawab. Ih, karena posisinya kan. Rick. Gua kasih gambaran gini, Rick. Oke. Sorry ya. Ini dua perspektif yang beda. Iya. Kalau Pak Afan kan uangnya memang ada masuk, melunasin utang. Yes. Kalau gua berpikir gini, kok angkanya mirip-mirip ya? Ya kan? Iya. Gua punya perusahaan. Punya perusahaan nih Pak tahun ini. Iya. PT gua di dalamnya ada PT nih. Iya. PT ABC. Oke. Gua bilang ABC. PT gua ini kan punya utang nih yang listing sekarang nih. Iya. Oke. Kok gua kemarin gua ngomong, Drik, gua kan punya utang sama lu, Drik. 100 miliar. Iya. Ya, Pak. Kemudian hutang lu alihkan ke PT gua aja di atas ya. Oke. Biar laporan keuangan lu bagus. Oke, gua bikin model kayak private placement aja, kita pinjam uang bank, kita puter utang, nanti balikin lagi ke bank atau pinjam kemana lagi. Utang lu kan gua ambil, kan Yes, lunas nih. yes, Lu lunas utang nih. lu pindah ke atas. Oke, jadi yang atas yang megang sekarang utang nih. Iya, yang atas yang utang. Jadi ini Gue adalah bisa balas nih. Oke, tunggu. gua di atas akan nikmati dengan dividen. Iya. Oke, pasti dong dividen. Karena kalau gua bayar utang lu kan 300 miliar. Yes. Lu restruktur gua deh daripada gua Ya. bayar bunga lu 10%. Iya. Lu kemudian dapat dividen yield 3-4-5%, Oke. tetapi lu dapat capital gain. Oke, gimana, Oke. Fat? Bapak ingat nggak ada cerita? Aduh, cerita lagi. Ini gue yakin gue bisa balas nih. Bapak ingat nggak ada perusahaan Hah? yang dia bermasalah, Hah? akhirnya dia spin off itu perusahaan anaknya, Iya. yang akhirnya sekarang malah anaknya jadinya kencang. Terus Bapak bilang suatu saat nanti anaknya akan balik bantu. Sama nggak kira-kira ceritanya? Ini sama. ini satu guru. Enggak.
enggak. Tapi Anaknya akhirnya naik nggak, Pak? anaknya naik. Tapi Pak, jangan terilusi. bukan, tunggu sebentar. Gua belum selesai. Belum selesai. Gue belum selesai. Belum Gue belum selesai. Ini masih ngomongnya masih preferred placement, ya kan? Oke, preferred placement kan beres nih, preferred placement. Tapi kan I don't care dengan harga 210 gua. Iya. Artinya saya itu nggak peduli dong kalau misalnya saya itu preferred placement di harga 210, ya udah deh, harga 50 perak pun gua nggak peduli karena gua udah dapat saham yang di atasnya, Fat. Iya itu setuju. Itu saya setuju. Kecuali gini, saya ngeluarin duit pribadi saya, Ya. saya beli punya kamu di harga 210, Ya. kemudian ini turun, Ya. ini saya ada resiko nih. Betul. Ini kan cuma paper diputer. Ya. Gua nangkap sih. Jadi resikonya Gimana, menurut gimana, adalah gimana? bisa jadi harga ride-nya nanti eksekusinya di bawah 200 gitu maksudnya kan? Nggak. Kita kalau mau preferred placement dulu nih. Iya. Preferred Karena placement. arahnya ke sana kan? Iya. Nah, Iya. habis itu kan dia reissue nih. Ya. Reissue itu kalau kita lihat ya, kayak ACST, kayak yang lain-lain tidak pernah Ya. lebih daripada 1,5 triliun. Hmm. Tidak pernah lebih daripada 1,5 triliun. Kalau misalnya nih Fat, misalnya si Aisyah ini kan mengeluarkan saham baru itu 1,5 miliar lembar saham. Iya. Ya. Oke, kalau dia butuh uang 1,5 triliun, mas harganya 1.000. 100 berarti. 1,5 miliar 100 harganya berarti. 100. Hmm. Nah, 100 rupiah, Fat. Hmm. Artinya Di bawah harga itu. di bawah harga Ya. nominal 200 rupiah. Hmm. Karena dia don't care. Ini akhirnya menjawab kenapa saya ngejar momentum bukan ngejar sampai rate selesai. Artinya Apa? turun dong saham. Saya nggak tahu ya, sebelum atau sesudah. Makanya momentum menjelang tanggal 30 atau Gini. sebelum menjelang dia transaksi ride-nya. Gini, Di situ saya perhatiin. kenapa dia harus menjelang momentum, menjelang tanggal 30, apa perbedaannya dia harus naik dan dia harus turun? Ini sebenarnya yang kemarin gue bahas sama Pak Antoni adalah saya ngelihatnya kok bisa sama kayak ACST ACST itu sebelum agak dia ride. ACST itu dia agak berbeda. Kenapa? Agak berbeda. ACST itu menurut saya itu Karena dia adalah standar bayarnya dia semua. standby bayarnya dia semua dan dia itu yang betul-betul chip in ke company untuk melunasi hutang. Jadi nggak dari engineeringnya, maksud saya yang nggak ada yang putar gitu loh, Pak. Oke. Dapat nggak ada yang dia swap gitu loh. Ini lebih arah tuh mirip, sorry ya, Bumi. Di swap gitu maksudnya Pak. Nah, tapi Bumi itu dia swap di harga 900 memang sahamnya langsung masuk di sahamnya Bumi. Tapi ini dia putar ke atasnya lagi, tapi bedanya Bumi nggak ada reissue, nggak ada kelanjutannya. Ya kan? Ini kayak mirip convertible equity Bonds, swap, ya? equity swap atau convertible bond ya kan? Tetapi dia larinya ke atasnya. Kok angkanya mirip? Enggak kalau menurut pandangan saya. Tetapi memang setelah itu labanya si Aisyah berubah. Ya. Misalnya sekarang cuma 5 miliar, besok menjadi 200 miliar per tahun. Ya. Karena beban interestnya turun Hilang. ke bawah, hilang. Betul. Jadi balik lagi, Fat. Balik lagi. Gimana Pak? Jadi gimana? Jadi balik lagi. Yang tadi gua katakan valuasi itu tidak penting. Tidak penting. Ini akan menjadi penting ketika dia udah reissue, saham beredarnya udah mulai banyak, harganya misalnya turun ke 150 atau 140 atau 100 rupiah, tapi labanya tuh naik jadi 200 miliar, PR-nya berapa? Lu harus hitung. Berapa nanti harga wajar ya setelah dia reissue. Lu jangan, oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya dibilang bahwa nanti dia potensi, kita ngomong skenario terburuk dulu kan. Iya. Kalau dia ride-nya ternyata jauh di bawah harga nominalnya dia, oke, di bawah harga nominal dia, berarti harusnya akan terbentuk harga teoritis dong Pak, bener nggak? Bener. Sebelum dia naik kan buka suspend nih, Ya. kan hancur tuh harga Iya. sahamnya, lowestnya berapa? Oke, tapi Tadi kan kalau bilang 140 kan? kalau untuk reissue itu kan rumusnya adalah 3 bulan harga rata-rata. Yes. Oke, kalau lu ngomong Desember, ya berarti akan September, Oktober, November, Desember, ya kan? Ditahan aja di harga 210. Reissue dia tetap aja di harga 210 bisa atau 200. Tapi pada saat dia reissue dia mengatakan, oke, gue reissue di harga 210, tapi harga sahamnya di 150, ya kan? Gue reissue di harga 210, bisa-bisa aja kan? Bisa. Bisa-bisa aja. Oke. Jadi kita akan lihat tanggal 30 September akan seperti apa. Kalau menurut gue harganya begini-gini aja sih, Fat. Oh. Nah, ini, kalau menurut Pak Antoni harganya gini-gini aja Mas Pat. Iya, gini-gini dan cenderung turun nih, Fat. Cenderung turun. Cenderung turun. Mas Pat,
Kenapa Mas Fat meyakinkan Aisyah ini harus baik Gue gak naik? meyakinkan, gue Oke. argumen. Nah, Kalau kenapa- meyakinkan berarti gue ngajak orang beli atau orang jual dong. Oke. Kalau gua kagak punya posisi. Kagak sentuh, Ya, kagak sentuh. Gua cuma melihat dari sisi perspektif risk management. Risk. Manajemen ya. Risk daripada kita mau investasi, risk. Oke, risknya. risikonya, oke, Jadi oke, ya oke. kan, walaupun ceritanya bagus sih buat company bagus. Oke. Ya kan, tapi gua mau lihat dari sisi risk kita sebagai investor nanti. Akankah Pak Fat mulai tergoyahkan? Coba kita cek. Oke, yang gue lihat di sini adalah prospek dia ke depannya kan. Yes. Karena gue Cutlass lagi nih. Hah? Cutlass lagi. Cutlass lagi kita kasih. Cutlass. Gue masih belum gini sih. Karena yang gue lihat adalah ke depannya dia akan seperti apa. Gini, yang masa lalu sudah masa lalu. Karena masa muda kan selalu kayak gitu kan. Yang memang gue sekarang adalah kalau memang perusahaan ini memang arahnya itu mungkin arahnya negatif, harusnya dia tidak akan rilis laporan keuangan secara terus-menerus waktu disuspend. Ya. Terus yang kedua juga gue ngeliat kan gue campur karena gue momentum kan gue juga campur sama technical kan. Volume dia ini besar sekali. Yes. Ketika mulai dibuka suspendnya. Nggak mungkin ada volume besar kalau misalnya memang nggak ada cerita ke depannya. Oke. Memang benar kata Pak Antoni, dengan dia nanti terdilusi beberapa kali lewat private placement atau HMETD, udah pasti jumlah lembar sahamnya jadi banyak banget, Rick. Banyak banget nanti. Banyak banget. Udah pasti ngomongin EPS-nya udah drop banget lah. Oke. Tapi di satu sisi beban bunganya sudah hilang. Ibaratnya gini loh, dia kerja udah gak ada kewajiban sementara ini karena udah dihabisin semua kan. Mungkin nggak dia diputar, bukan putar-putar sih, maksudnya disuap lah tadi sama Antoni karena kan jumlah beban hutangnya sama yang di private placement kan hampir sama kan. Iya. Ya, ini ya bisa aja gue nggak tahu. Tapi kalau ngomongnya dari perspektif si perusahaan, berarti dari nggak sehat jadi sehat. Pasar kan suka minus gede jadi minusnya kecil. Narasinya dari jelek banget ke jelek. Makanya gue hanya memanfaatkan momentumnya dia aja. Gue nggak tahu setelah red issue nanti dia akan ngapain, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue memanfaatkan momentumnya aja. Memanfaatkan momentum berarti ada yang mau dicari dong, ada yang mau dikejar dong Mas Fat. Yes, betul. Menjelang dia tanggal 30 September nanti. Betul. Menurut Mas Fat seperti apa? Ada beberapa kemungkinan sih. Kemungkinan terburuk itu adalah 30 September itu nggak disetujuin, Rick. Ini kita harus ingat dulu loh. Gak disetujui? Iya, karena Aduh, kalau nggak setujuin berarti celaka ini. Ini makanya kita harus ingat loh. Kita harus ingat. Udah mulai keluar. Ya. Nggak gini. Kita harus ingat bahwa misalnya gini, tanggal 30 September itu kan dia ada pemegang saham yang dari sekarang tuh udah ngomong, dibilang jadi di websitenya itu si investor ini ngomong bahwa dia nggak menyetujui si privatisasi ini. Oke. Tapi ternyata kalau gue baca dari berita ada juga mereka yang memang mewakili investor banyak juga bilang bahwa ini harusnya dijalankan. Jadi bukan manajemen lagi yang ngomong. Jadi ini antara investor sama investor juga agak sedikit sengit, iya. sengit Jadi nih, kalau sengit nih. misalnya dia nggak jadi, misalnya agendanya nggak jadi gitu ya nanti di tanggal 30 September, pasti akan ada kecewaan, pasti Rick, pasti ya. Tapi kalau misalnya sampai jadi, ya ceritanya akan berbeda. Itu sih yang gue bilang. Makanya tanggal 30 ini ya cukup krusial Bapak Ibu. Gitu. Wah, oke. Dan ketika 30 September ini oke, kan tadi Pak Antoni sempat bilang kan HMETD-nya itu Desember. Jadi masih ada waktu lagi panjang. Gitu loh. Tapi yang jelas kalau misalnya gue lihat adalah hampir semua emiten pasti akan ngejarnya di tahun ini. Karena logika gini, misalnya ada investor mau masuk gitu ya. Mereka pasti akan mintanya sekarang daripada ntar tahun depan. Kenapa? Takut tahun depan udah berubah pikiran. Oke. Iya, sedangkan tahun depan itu masih belum pasti kan. Gitu sih. Berarti kalau dia melakukan private placement nanti jadinya kepemilikan sahamnya nanti masyarakat seperti Terdilusi. berbeda. Akan terdilusi dan akan berkurang jauh. Jauh mungkin sekitar 30%. Iya. Atau 35%. Kan sekarang 40-an kan ya. Sekarang 49%. Iya. Itu Pengaruh bisa nggak itu mungkin. sama retail Mas? Pengaruh, lu kan terdilusi tapi baik lagi kalau Nggak, retailnya lotnya nggak berubah apa-apa. Iya. Oke. Lotnya nggak berubah apa-apa, cuma kepemilikan saham terhadap company tersebut, Iya. persentasenya yang tadi Turun, 1% menjadi berkurang. misalnya 0,7%. ya. Ini Itu sebenarnya aja. lebih kena kenapa yang si investor ini teriak ya Iya. di Florida itu karena pasti dia punya hak suaranya Yang besar. besar. Jadi Oke. dia 5% kan Iya. karena dia bisa memberikan entah kursi komisaris kayak untuk apa segala macam dia jadi hilang gitu loh, Ndrik. Itu kenapa dia teriak gitu. Oke, kalau kita lihat di sini per hari ini asing itu banyak ya termasuk net buy lah di AISA Mas Pat. Kalau gue lihat sih sebenarnya angka segini sih kecil ya, Ndrik ya. Dan asingnya cuma net base 100 juta itu bukan asing yang sebenarnya sih kalau gue lihat. Dan ini Break ini dulu, ISG udah 4917.
Udah lewat ya Pak ya? Sudah break di bawah support. Berarti 47 dong. Ya, kita nggak tahu penutupan hari ini ya. Oke. Ya. Oke, siaga 1. Siaga 1 ya. Siaga 1. Itu sih. Jadi baik lagi kalau bisa dibilang asingnya ada apa, gue nggak tahu asingnya ada apa nggak. Tapi Oke. kalau dari kepemilikan ada yang domisilinya di luar. Ada yang domisili Tapi di baik luar. lagi itu bukan sesuatu yang bukan bagus atau jelek juga, karena Oke. banyak juga saham-saham yang domisili di luar juga banyak Iya. gitu loh. Nggak sesuatu yang Nggak, hebat jadi gitu. jadi kalau saya ngelihat tuh Fat ya gini Fat. Jadi saya ngelihat tuh gini ya. Kalau dia itu nanti itu dia private placement, Aha. ya kan berhasil, itu kalau pandangan saya itu angkanya ini kok ketemu sama-sama 1,2 sama 1,2. sama jual utangnya dia. Ya, oke, let's say laporan keuangan ini menjadi bagus. Hah, Oke, tetapi secara valuasi dia akan berantakan sekali. betul. Oke, bilang nggak jadi reissue, ini nggak ada uang masuk nih ya, Betul. nggak jadi reissue, berarti kan laporan keuangannya beban bunganya itu akan hilang, Mhm. labanya bisa meningkat nih sejumlah tadi kamu bilang 122 miliar selama setahun dari interest rate Hilang lah ya. hilang ya. Jadi interest rate-nya hilang, berarti kan labanya jadi naik nih, ya kan? Nah, oke. Nah, tetapi kemudian kalau itu yang kedua berikutnya kalau dia jadi reissue berarti kan ada kapital masuk nih, uang masuk. Nah, uang masuknya ini di standby bayarnya mungkin dari si pasti lagi. Mungkin Besar kemungkinannya. besar kemungkinan dari si pasti lagi, ya kan? Nah, si pasti ini punya uang nggak sebenarnya untuk reissue ini? Nah. Nah, gua nggak tahu. Pasti kan bukan public listed companies. Iya kan? Perusahaan mobil. Atau di dalamnya ada anchor investor atau dia pinjam uang ke bank lagi, ya kan di dalamnya. Iya, iya. Sehingga yang tadinya nggak ada utang dia jadi ada utang nih. Tetapi kalau untuk size-nya mungkin maksimal 1,5 triliun. Yes. Berarti reissue-nya mungkin di harga pelaksanaan 100 rupiah. Kalau 1,5T. 1,5 T. Right isunya di harga 100 rupiah. Kalau misalnya dia nyari 1,5T terus yang dikeluarkan ada 1,5 miliar lembar saham, Yes. berarti ya harga Iya, eksersinya di 100. kemungkinan 100 atau 150, tapi Iya. dengan pembagian mungkin 3/2 atau berapa segala macam. Rasionya kita nggak tahu. Kita rasionya nggak tahu. Tetapi dengan menurut polisinya si siapa bursa OJK kan harga rata-rata 3 bulan terakhir ya. Ya, betul. Nah itu memang sih mungkin harganya masih dijaga. Itu momentum itu yang saya kejar sih sebenarnya. Nggak tahu dijaga, nggak tahu di. Berarti Fatin trader. Emang betul. Tapi harus ada narasinya, Pak. Oke. Nah, Om Yazid, Ya. saya timnya Bang Fat. Siap-siap cicil Aisyah. Akankah masih terjadi lagi? Bapak Ibu Siap-siap harus ingat cicil. loh. Harus ingat loh, saya itu momentum. Jadi kalau nggak sesuai dengan rencana, saya harus lepas loh. Harus ada trading plan-nya. Itu tadi yang kita bahas adalah narasi yang saya baca. Jadi harus diingat rugi ataupun untung ya itu ada di haknya Bapak Ibu ya. Harus ingat loh. Gitu loh. Nah, Andre, kalau bengong, kita baca skripsi. Katanya kan kalau melihat pemegang sahamnya nggak punya pengendali. Aisyah. Ya. Makanya kenapa perlu private placement sama HMET ini supaya dia ada pengendali utamanya. Untuk perusahaan yang terlalu banyak pemegang sahamnya perlu ada satu yang bisa ketok palu. Kalau enggak susah, mau Amburadul ngapa-ngapain susah. ya? Bukan amburadul, mau ngapa-ngapain susah. Oke. Dan itu yang dibutuhkan dari private placement ini. Indeks tiba-tiba 2 kali. longsor ya. Yes. Iya, iya. Ya. Luarnya aman-aman aja sebenarnya ya. BBCA? BCA masih aman sih. Enggak lah, udah balik ke Fat, udah mau kuning. Dari kemarin sih sebenarnya BCA-nya udah lewat sih. Cuma nggak tahu nih ISG apa yang bikin dia turun. Oke, kita lanjut. Oke. Oke. Jadi Fat, menurut oke, itu kita pandangan dari Kesimpulannya. kesimpulannya dari sisi company this is the best. Dengan melakukan private placement. Private placement Dan HMET. dan juga HMMTD. Oke, ini perusahaan yang bagus. Bukan perusahaan bagus. Bukan. Maksudnya strateginya tuh Strateginya oke. oke, Masuk akal, masuk akal dan company bisa survive. company bisa survive. Iya. Oke, itu kalau dari company ya Pak Ya, ya. karena dia kan akan menghilangi biaya beban bunga. Oke. Yes. Beban bunga ini dikasih dalam bentuk mungkin pemanisnya lu nggak usah pakai bayar bunga lagi gua Dividen. kasih lu dalam bentuk dividen. Iya. Oke, 300 miliar gua dividen yield gua misal 40% setahun, lu cuma dapat misalnya 40 miliar atau 40 dari 100 40% 40 miliar ya kan? Oke. 40 miliar plus lu kan dapat capital gain. Iya. Gua kasih lu capital gain karena lu pemegang saham di sini. It's okay lah, it's good. It's good. Jadi maksudnya dari sisi company dan strategic investor itu ada luar biasa sekali. Oke. Oke. Pernah Cuma, Cuma- ya. Dari Cuma, sisi investor. cuma dari da- segi di sisi investor. retail Retail. Retail.
Resikonya. Kita ngomong resiko, jangan ngomong keuntungan. Oke. Resikonya. Kalau misalnya kita ngomong jangka pendek, kita tuh retail itu tidak bisa untuk nafas kita nggak bisa panjang, kemudian kita tidak bisa mengikuti corporate action. Oke, misalnya nih retail beli Aisyah di harga 230, 228, itu resikonya masih kecil lah, Rp20 ya, Ya. ke 210. Itu masih menurut aku masih oke, 10%. Tetapi apakah sekarang pertanyaannya, apakah mau mengikuti apabila Aisyah melakukan reissue? Jangan dijawab dulu. Setelah lagu satu ini Sobat Investor ya. Ada bagusnya kalau misalnya saham-saham kayak gini, lu harus agak longgar, harus nggak bisa langsung sekali masuk, harus agak kayak nyicil. Ini satu. Jadi kalau misalnya tadi kita ngebahas dari perspektif dari emiten kan ya. Kalau dari sisi retailnya kita ngomong resiko, kita nggak ngomong dari sisi keuntungan Hendrik ya. Kita ngomong dari sisi resiko. Resiko yang pertama adalah rules LB besok itu tidak mencapai quorum. Jadi akhirnya tidak bisa diambil keputusan apakah jadi private placement atau enggak, right issue jadi apa enggak. Ini resiko yang pertama karena pasti pasar akan bereaksi akan hal itu. Yang kedua adalah harga rate-nya, kan kalau private placement udah ada harganya, harga rate-nya di bawah ekspektasi pasar. Di bawah ekspektasi lah misalnya. Di bawah harga nominal. Karena nominal kan 200. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pencatatan bisa ya Pak ya? Di bawah harga nominal. Saya nggak ngerti sih. Maksudnya? Dari sisi legal, dari sisi pencatatan akuntansi itu bisa nggak sih harga eksekusi di bawah harga nominal gitu? Oh bisa aja. Bisa aja ya? Kan nominal cuma di akte kan? Nggak menyalahi aturan itu ya? Nggak menyalahi aturan. Nah itu yang saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, bisa aja resikonya dia di harga eksekusinya itu di bawah harga nominal. Meskipun kita harus lihat lagi rasionya berapa, terus rata-rata 30 hari transaksi di bursanya berapa. Itu makanya kenapa momentum itu harus diperhatikan. Cuma agak lucu ya. Kalau di bawah harga nominal. Iya nominal. Ya itu dia sih, itu resikonya. Terus Mungkin nominalnya 100 kali. Nominalnya 100 pelaksanaan 200. balik kali itu ya. Balik kali. Itu sih. Jadi ada beberapa hal sih Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Kita nggak mau bilang bahwa dari sisi keuntungan, nggak. Kita biasakan dari sisi resikonya dulu, Ndrik. Resikonya sesuai, Bapak Ibu jantungnya juga siap karena ini sahamnya tergolong third liner lah kalau gue boleh bilang, Ndrik ya. Meskipun likuiditasnya besar akhir-akhir ini gitu. Tapi dari sisi market cap-nya nggak terlalu besar. Jadi harus diperhatikan sekali, pergerakannya pasti akan cukup liar. Ya, jadi kalau jantungnya nggak siap, lebih baik jangan disentuh. Mendingan dipijit aja. Wah. Ini berarti pembahasan hari apa nih? Kita pembahasan hari apa nih kalau yang ini? Ampun ya ampun. Jadi kalau Aisyah bagi para investor retail, kita coba pahamin lah. Itu sebenarnya ilmunya itu sebenarnya itu aja ya. Itu aja. Saya tadi cerita sama Pak Fat waktu lagi lagu ya, kita cerita Fat ilmu sebenarnya itu aja kok. Cuma kita harus bisa lihat arahnya kemana sebagai kita seorang investor di pasar modal ya. Betul. Jadi kita harus belajar mengenai fundamentalnya, narasinya, baru kita bicara tentang teknikalnya, kapan time to buy and time to sell. Betul sekali. Karena Gitu yang aja. paling penting adalah resiko yang dibatasin ya Pak ya. Iya. Betul, Ndrik. Resiko dibatasi. Jadi ini sama seperti ACST. Yes. Bukan gerakannya ya. Ya. Investor, kita sebagai investor kita percaya nggak sama company Aisyah? Oke, dengan strategi mereka apakah kita percaya? Ya kan? Produknya apakah kita percaya? Kemudian abis itu kalau mereka mau corporate action apakah kita bisa ikut? Itu aja sih sebenarnya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah Yes. Pak Antoni bakal mulai udah mengikuti Pak Fat kah? Tidak. Untuk serok atau kebalikannya, Mas Fat saya lepas dulu nih. Tidak, kalau saya tidak. Saya masih di sudut merah gue masih. Masih bertahan di sudut merah. Siap-siap nyicil. Masih siap-siap nyicil. Pak Antoni. Tapi saya tidak cut mau. loss kalau di 200. Loh iya dong, lu stop loss juga harus ada dong, Ndrik. Stop loss harus ada ya. Iya Iya. dong. Jangan lu terlalu percaya diri juga kan nggak boleh kan. Berarti namanya juga pasar. supportnya 200. 200. Pak Antoni nggak mau ikut di 200? Saya nggak mau ikut. Saya belum mau ikut. Oh, belum mau. Belum mau ikut. Belum mau ikut. Saya akan ikut mungkin Kalau? di harga agak bawahan dikit. 150. Nunggu di Pak, persimpangan. itu jauh, Pak. Gua masih ada di atas. Saya akan lihat dia setelah reissue lah. Dia setelah reissue itu bagaimana? Kayak ACST kan? ACST, ya, Setelah betul, reissue itu betul. bagaimana? Jadi karena masalahnya gini loh, Ndri, kalau perusahaan lagi reissue, Nah, bisa nggak nih muter duit yang dapat fresh money, diputar dengan efisien bisa nggak? oke. Jadi misalnya kalau saya perusahaan saya punya duit, butuh duit, Hendrik masukin duitnya 10 juta ke warung saya, Ya. uang 10 juta kamu ini bisa saya generate nggak menjadi net profit saya jadi naik. Nah itu yang saya lagi mau dilihat gitu loh.
Tapi setidaknya dia udah dapat clue 1 dengan private placement, laba Oke. dia naik dari irit bayar bunga ya. Betul. Dan ekuitasnya minusnya berkurang lah. Iya. Kalau ini disetujui loh, Nah, Setidaknya pairnya bagus ya. PR-nya pasti akan tinggi sekali dulu, Pak. Seper 60 sekarang. Ya, Seper 60 dia, sekarang. dia bisa naik dulu nih PR-nya, tapi setelah dia nanti kinerjanya membaik, karena dia udah nggak bayar bunga lagi, harusnya PR-nya Tuh. akan Tuh, turun. laba sekarang kan 3 kuartal ya. 3 kuartal itu labanya kan cuma 5 miliar nih, Fat. Yang kuartal 1. Enggak, kita ngitung-ngitung dulu ya. Kita ngayal-ngayal dulu nih. Karena di 2019 Desember itu Pak, dia ada masukin pendapatan yang sebenarnya bukan core bisnisnya dia kan. Jadi dia 1 kuartal tuh labanya 2 miliar. 2,7 Sebentar. miliar. sebentar. Berarti kan kalau setahun kan kali 4 nih. Kira-kira nih. Oh, gampangnya. 12 miliar ya. ya? Iya. 12 miliar. Ya. Ya kan 12 miliar nih ya, Pak ya? Betul. Berarti kalau dia itu pindahin ke atas tadi utangnya, Hilang. private placement-nya hilang, Ya. dia dapat other income 100 berapa? 120 miliar. Betul. Ya kan? Berarti kan 6 kali 2 kali 4 kan 8. Iya. Ya kan? Ini 120 miliar. Berarti pairnya kira-kira jatuhnya 10, Fat. Nah, 120 10 miliar 10 pairnya. tambah 12 kan 132 miliar kan? Iya, iya. 132 miliar, Nah. kita asumsiin juga dia udah mulai red issue, Pak. Jangan ratio dulu dong. Karena dia private placement dulu, Private placement dulu. Nah, kalau dia private placement kan tadi kan dia berapa? 6 miliar lembar saham kan? Enggak. Maksud gua ngitung gini loh. Net profit dia kan sekarang 3 miliar nih. Oke. Satu kuartal. Kali 4. Kali 4 kan 12 miliar. Ya. Oke, kalau dia itu hutangnya hilang semua, Ya. dia ngirit bunga berapa? 120 miliar. 120 miliar. 12 miliar ke 120 miliar kan 10 kali ya. Betul. Iya. Berarti per sekarang 109 dibagi 10. Jadi 10 kali. 10 kali. Oke. Tapi kan EPS-nya ini juga bertambah shares-nya dia. Iya. Iya. Kira-kira estimasinya sekitar Iya. itulah. Berarti drop dong PR-nya Iya. Oh. ke depannya. Oh, Iya. Tapi dropnya nggak drop jauh. Lebih Ya. bagus daripada 109 kali. Yes. Mungkin jadi 15 atau 20 kali. Mungkin kalau saya ngomong terjeleknya mungkin 30-an dulu atau Berarti 40 harganya kali. harus turun dulu kali ya, Fat. Ya jangan dong. Yang jadi pertanyaannya adalah, A few moments later. jadi gimana Aisyah arahnya? Kemana nih? 100 kah Pak Andoni? Ini ada pertanyaan dari Om Rocky nih. Pak Ford lah yang punya posisi. Oh iya, harapannya. Oh iya benar. Kalau lagi nyicil ya harapannya maunya naik lah. Harapannya. Lagi nyicil. Bukan kalau nyicil tuh pengennya turun terus. Nggak, Biar gini. biar Oh. satu kan satu. kan saya Lombok. saya ada range-nya kan. Maksimal kan dia 200. Turun nggak apa-apa selama di atas 200. Tapi Iya. kalau dia di bawah 200 berarti momentumnya kan hilang. Oke. Berarti harga-harga saya yang nyicil sebelumnya loss dong jadinya kan. Oh. Itu. Jadi harapan saya turun boleh tapi turunnya terukur. Enggak mau gitu nyicil 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot gitu every gitu. ya kan turun-turun gitu loh, Pak. Ya kan? Saya bawa average di 180 gitu. Enggak mau gitu. Jadi Pak Antoni sama Pak Fat ini ibarat film ini. Top film apa Pak? Apa? Dengarkan nih. Tom and Jerry. Iya loh. Tapi yang namanya ini perlu banget, Andre. Iya. Kenapa? Karena kalau gue gini loh, kita jangan sampai biasain beli saham itu ya karena katanya kan, Pak. Iya, benar. Yes. Kita harus tahu gitu loh. Justru dengan adanya perbedaan ini, orang jadi lebih kritis Jadi berpikir. Oke. inilah Inilah- sehari-hari di Parent Saham. Betul, inilah Iya. bagian dari edukasi sebenarnya. Bukan berarti Pak Antoni bilang ini kita beli enggak, Pak Fat bilang ini beli, Hendrik beli enggak. Tapi kita sama-sama pikir bisa jadi malah pendapatnya Bapak Ibu yang malah Iya. benar. Jadi Rick ini waktu Gitu. lagi ngerokok depan Rick ya. Ah, iya, Ya, benar. pas tiba-tiba datang, Pak, menurut saya Medco gimana? Ini Ingat banget. Datang. Medco ini Pak menurut saya Pak pas naik ke berapa Rick? 625 Pak, 625. Gue bilang, Fat, apaan lagi nih kan? Itu gue butuh ini. Bener nggak Pak? Salahnya di mana? Kan selalu gue tanya gitu. Salahnya di mana? Iya, Oh iya. iya. Kalau pas Belajar, masuk akal, belajar. gue buang langsung. Belajar, kita belajar terus lah, kita Iya. belajar terus. Yang pas ACST waktu itu kan Pak ini harusnya naik gini. Iya. Naik dia. Tapi momentumnya hilang setelah dia revisi. Jadi inilah butuhnya perbedaan Rick. Tuh. Justru ini yang bikin runcing. Yang gue bilang suruh beliin Rick. Gimana? Rick, ya, Nah. Fat, pijet sih. 66 nih Fat, harga 66 Fat. Lu beli lah Fat besok Fat. 70. Tetap ngeyel ya? Kagak beli. Tetap ngeyel ya? Enggak mau dia. Iya, nggak mau ngeyel dia. Berarti ini akan kita bahas. Yes. Kapan Pak? Pijet C nih. Sekarang 120 nih. Coba. Pijet C. 3 bulan Pak, hampir 100% loh Pak. Ini kita masukin jadwal nih. Kapan kita mau bahas ini? Nah, ini ada berarti. Oh, Gua nih hari besok meeting sama IQ Plus. Jumat meeting. meeting terus. Meeting terus gak? Menghindar. Gua cari meeting. Berarti minggu depan. Begitu Pak.
Tapi it's fun ya. Jadi Seru ya. pasar modal itu menyenangkan sekali, benar. Pasar modal menyenangkan sekali. menyenangkan. Jadi kita punya analisa opini, teman kita punya analisa opini, ya kayak teman-teman kita yang komunitas di Jogja ya, setiap malam minggu mereka kumpul, ya kan, betul, mereka punya yes. opini, ngumpul-ngumpul, ya kan, ya cerita-cerita, ya kan, kemudian kita kayak belajar bisnis lah sebenarnya. Kita Justru punya dengan pintar. begini tuh kita diingatkan, Drik. Benar. Salahnya di mana, benarnya di mana, dan saling menguatkan sebenarnya. Benar. Dan thank you banget buat semuanya yang udah join sama kita. Ini Aisyah udah kelar ya, aman Sudah. ya, damai ya. Damai. Damai kita tinggalin Aisyah, udah damai, nggak ada lagi berselisih paham ya. Walaupun Tom and Jerry Iya. tetap harus damai Sesi juga. 2 ini lebih banyak bahas lu sebenarnya, Drik. Berarti saya di sana di kokpit. Iya. Drik kalau di sini. Nggak boleh dong. Ngadep sana. Iya. Station terus di Radio Panen Saham ya. Thank you banget buat Pak Antoni. Sama-sama, Drik. Thank you buat Mas Mat. Sama-sama. Thank you juga buat sobat investor yang udah join sama kita. Makasih kalau gitu kita pamit undur diri dulu ini. Ya. Ya. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Semangat dan happy cuan.